ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya Allah kumpulkan kita bersama-sama hari ini, siang ini dapat berkumpul bersama dalam satu ruangan yang tentunya di sini kita bersama membaca daripada salah satu sejarah hidup dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kita bersama berharap bahwa dengan maulid Nabi yang kita baca menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat kita semua, Allah sehatkan yang sakit di antara kita semua, Allah lunasi hutang piutang kita semua, Allah penuhi semua harapan dan cita-cita kita semua, dan harapan terbesar kita Allah kumpulkan kita bersama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah alhamdulillah. Tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada yang telah mengundang saya tentunya untuk bisa bersilaturahmi ke tempat ini, Al-Mukarramah Ustazah Aisyah Al-Idrus serta orang tua Ustazah Fatma bin Sahil, dan juga selaku yang ikut serta di dalam lancarnya acara pada hari ini Umi Eli. Mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur semuanya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi semua kegiatan baiknya, dan insya Allah mudah-mudahan semua yang terlibat dari semua rangkaian acara ini, baik itu para panitia maupun para peserta, mudah-mudahan insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang dipandang dengan penuh rahmat oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alhamdulillah. Nikmat yang tidak bisa diungkap hanya dengan kata-kata biasa, bahwa kita semua dipilih oleh Allah menjadi bagian daripada umat Nabi yang paling mulia. Tidak pernah kita bermimpi sebelumnya, dan tidak pernah kita memohon juga sebelumnya untuk Allah jadikan kita sebagai umat manusia yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kebesaran anugerahnya, besarnya kasih sayangnya, permintaan yang tidak kita pinta dia berikan kepada kita, tidak diberikan kepada umat yang lainnya melainkan hanya kepada kita. Itu semua dari tanda besar dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Untuk yang tidak dipinta Allah beri. Lalu bagaimana kiranya dengan doa-doa yang kita pinta, maka rasanya mustahil untuk tidak Allah beri. Kalau kita diizinkan Allah untuk menjadi bagian dari umatnya Nabi, kita tidak pernah meminta sebelumnya, maka di tempat ini bersama-sama kita pasang hajat. Apa hajatnya ibu-ibu? Ya Allah, jika untuk menjadi umat Nabi adalah anugerahmu yang tidak kau pinta, maka aku memohon kepadamu untuk suatu permohonan yang kupinta di dunia ini, agar tidak kau pisahkan diriku dengan Nabi di akhirat nanti. Agar tidak kau pisahkan diriku ini dengan Nabi di akhirat nanti. Maka ya Allah, untuk anugerah yang kau beri tidak kau beri karena yang kami pinta, tapi kami minta ya Allah,
Hari ini kami mohon ya Allah, nikmatnya menjadi umat Nabi jangan kau cabut sampai akhir hayat kami ya Allah. Jangan kau cabut karena impian kami adalah berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ada seseorang ibu yang pernah datang kepada salah seorang ulama. Lalu tiba-tiba orang tersebut yang saat itu belum beragama Islam, orang itu yang saat itu belum mengimani Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia datang bertanya kepada salah seorang ulama, di mana aku bisa menemukan Muhammad? Di mana aku bisa bertemu dengan yang namanya Muhammad? Karena ku dengar katanya ada seorang utusan Tuhan yang bernama Muhammad, yang katanya orang jika tidak mengenal dirinya, dia tidak akan selamat. Ulama ini bingung. Kamu bertanya tentang siapa? Aku bertanya tentang Muhammad katanya. Maksudmu Muhammad Rasulullah? Kata orang nonis itu bilang, iya, yang ku maksud Muhammad Rasulullah. Apa kau tahu sekarang abad berapa? Muhammad Rasulullah telah wafat dari sejak 1400 tahun yang lalu. Lalu sekarang kau datang ke sini untuk bertanya, di mana ku temukan dan bisa ku dapati Muhammad Rasulullah? Maka orang itu bilang, kalau Muhammad yang dimaksud dan yang ku tahu bahwa jika seseorang tidak mengenalnya maka dia tidak akan selamat, lalu bagaimana dengan generasi akhir seperti aku yang hidupnya tertaut jauh dari Muhammad sehingga hari ini baru ingin ku ketahui tentangnya? Apa aku tidak juga bisa menemukan tentangnya atau mungkin bisa berjumpa dengannya? Lalu bagaimana caranya aku bisa selamat? Maka dijawab oleh ulama tersebut, jika yang kau maksud ingin bertemu dengan ajaran Muhammad, maka sampai akhir hayat kita semua, bahkan sampai akhir hayatnya dunia ini, kau akan selalu temukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika yang kau ingin bertemu dengan Muhammad, maka hari ini kau tidak akan jumpa dengan sosok Muhammad kecuali kau hanya bisa berjumpa dengan orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Jika kau melihat umat Islam, kata ulama ini, kau akan lihat di antara mereka ada yang duduknya meniru duduknya Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang makannya mengikut cara makannya Nabi Muhammad. Di antara mereka juga ada yang berjalannya mengikut jalannya Nabi Muhammad. Di antara mereka ada juga yang berumah tangga seperti rumah tangganya Nabi Muhammad. Juga ada di antara mereka yang perilaku dan sopan santunnya mirip dengan Nabi Muhammad. Maka jika kau ingin bertemu dengan Muhammad, temuilah umatnya Muhammad dan cari, disitulah kau akan temukan sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad. Bu, waktu saya baca cerita ini, muncul pertanyaan di hati saya. Kira-kira bagian mana yang mirip dengan perilaku kita, yang mirip dengan perilakunya Nabi Muhammad? Mana dari tingkah laku kita yang sekiranya kalau orang menatap kita, orang melihat kita hari ini, maka dia akan temukan ada sesuatu dari yang kita perbuat seperti yang dilakukan Nabi Muhammad. Mana dari hidup kita, baik itu rumah tangga ataupun kegiatan-kegiatan kita lainnya, dimanapun kita berada, yang sudah begitu miripnya dengan hidupnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita hari ini mewakili sifat-sifatnya Nabi Muhammad di mata mereka yang hari ini belum mengenal Nabi Muhammad. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah,
pada saat kita ini ingin mengenal sosok Nabi Muhammad, lalu kita tahu tentang sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad, tetapi hati kita tidak tergerak ingin meneladaninya, maka apa arti guna kita mengetahui tentangnya jika itu tidak mampu membawa kita untuk mengikuti jejak hidupnya? Maka saat kita bertanya, apa tentang janjinya sang kekasih Nabi kepada kita, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya janji Nabi kepada umat itu tak terhingga jumlahnya. Karena di antara janji-janji besar yang Nabi berikan kepada kita, janji di mana yang tidak pernah diberikan oleh manusia manapun yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun tidak mampu memberikan janji ini kepada umat mereka, kecuali hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kiranya janji itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Janji seorang pecinta yang tidak akan meninggalkan orang yang dicinta, walaupun keburukan demi keburukan telah diperbuat olehnya, walaupun kejelekan demi kejelekan diperbuat olehnya, walaupun kerusakan demi kerusakan diperbuat olehnya, tapi ternyata ada satu janji yang pernah dia sampaikan kepada kita, bahwa seperti apapun jauhnya kita dari dia, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang bersabda di dalam sabdanya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku esok di hari kiamat itu adalah untuk orang-orang dari umatku yang punya dosa yang paling besar. Bila orang yang berdosa paling besar dijanjikan syafaat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dosanya kecil? Dan lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang yang hidup tak berdosa? Lihat janjinya dia yang mencintai kita. Syafaatku, pertolonganku akan kuberikan esok di hari kiamat kepada mereka yang paling berdosa besar di antara yang lainnya. Kalau ada di antara kita hari ini di sini yang merasa punya dosa, kalau ada di antara kita hari ini yang merasa kalau kita justru adalah si pendosa besar, maka ketahuilah bahwa kamulah yang dijanjikan Nabi Muhammad, bahwa esok selagi iman menetap di hatimu, Nabi tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi tidak akan pernah mengabaikanmu. Nabi tidak akan pernah meninggalkanmu, apalagi tidak menolongmu. Tapi dengan syarat apa? Iman masih melekat di hatimu. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan demi kesilapan yang kita perbuat, tetapi ada janji yang perlu kita ingat. Nabi sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Suatu waktu turun suatu ayat yang saat ayat itu turun, Nabi Muhammad membaca ayat itu berulang dan berulang, sampai kata salah seorang sahabat, ku dengar Nabi membaca ayat itu dari malam sampai datangnya subuh tiba. Beliau sholat, dan sepanjang sholat ayat itu diulang dan diulang lagi oleh beliau. Ayat itu terus diulang dan diulang lagi oleh beliau sampai menjelang subuh. Beliau berlinang air mata tak kunjung henti-hentinya karena mengulang ayat demi ayat yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat apa itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang ayat itu. In taghfir lahum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum. In tu'adzibhum fa
Thumma innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini adalah doa Nabi Isa saat Nabi Isa mengadu tentang letihnya menghadapi umat. Apa yang Nabi Isa katakan? Ya Allah, kalau kau ingin siksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Tapi jika kau ingin mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Nabi Isa mengadu tentang umat. Tetapi anehnya Nabi Muhammad saat membaca ayat ini lalu membayangkan Nabi Isa mengadu tentang keadaan umat. Justru Nabi Muhammad bukan mengadu tetapi menangis tentang umatnya. Saat para nabi berkeluh kesah tentang umat yang membangkang, tapi tahu-tahu di sana Nabi kita satu-satunya nabi yang tidak pernah sekalipun berkeluh kesah karena merasa letih menyikapi dosa-dosa para umatnya. Apa yang Nabi kita katakan? Saat beliau mengulang dan mengulang ayat ini seraya membayangkan bagaimana keadaan umatnya. Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah menghadap kepada kekasihku Muhammad. Tanyakan kepada dia, apa yang membuatnya dia susah hati sampai membuat dia terus-menerus menangis tiada henti. Padahal Allah lebih tahu apa yang ada di balik hati Nabi kita Muhammad. Turun malaikat Jibril dengan membawa wahyu dan membawa apa yang Allah perintahkan kepadanya untuk bertanya tentang perihal tangisannya. Maka Nabi Muhammad menjawab, wahai Jibril, aku berhenti pada ayat saat Isa mengadu tentang umatnya. Apa yang membuatmu susah wahai Rasul? Jawab Nabi padat, fama balu ummati, bagaimana keadaan umatku esok? Bagaimana keadaan umatku esok wahai Jibril? Tidak pernah sekalipun Nabi mengadu tentang khilafnya kita. Tidak pernah sekalipun Nabi mengadu tentang dosa-dosa kita. Tidak pernah sekalipun Nabi menghadap Allah seraya berkata, lihatlah umatku fulan, dia begitu membangkang dari ajaranmu ya Allah. Lihatlah umatmu fulan, dia begitu mengabaikan perintahmu ya Allah. Tidak pernah sekalipun itu terjadi pada diri Nabi Muhammad. Lantas saat Nabi menjawab, aku memikirkan keadaan umatku bagaimana esok di akhirat wahai Jibril. Maka Jibril kembali menghadap kepada Allah. Ya Rabb, innaka a'lam bima taqul Muhammad. Engkau lebih tahu apa yang disampaikan hambamu Muhammad. Dia memikirkan tentang nasib umatnya ya Rabb. Apa yang Rasulullah keluhkan dan apa yang Rasulullah takutkan? Dia hanya takut ada di antara umat besok yang tidak bisa bersama dengan dia di akhirat. Nabi hanya khawatir ada satu di antara kamu yang hadir hari ini. Kamu yang duduk di sini hari ini. Kamu yang mendengar pesan ini hari ini. Ada di antara kita yang besok tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Maka saat turun, Nabi berkata kepada Jibril, aku memikirkan keadaan umat. Jibril pun langsung faham apa yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang Allah katakan? Duhai Jibril, kembalilah kepada kekasihku Muhammad. Lalu sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah tidak akan membuat dia susah di akhirat kelak tentang umatnya. Turun buru-buru malaikat Jibril datang menghadap kepada Nabi seraya menyampaikan, duhai Rasul, Allah menitipkan salam padamu seraya berkata bahwa
esok di akhirat Allah tidak akan membuatmu susah tentang keadaan umat-umatmu. Baru air mata Nabi Muhammad dia. Baru air mata beliau berhenti. Baru beliau bisa bernafas lega tentang janji Allah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan keadaan umatnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, janji Nabi Muhammad bahwa dia akan menolong kita. Tetapi untuk kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, maka kita butuh modal utamanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya modal utama kita untuk berjumpa Nabi Muhammad adalah cukup dengan kau masukkan namanya di dalam hati kita semua, dan kita jadikan modal untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata modal utama untuk kita berjumpa dengan Nabi Muhammad adalah rasa cinta di dalam hati kita kepada sosok mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ada di antara kita yang hari ini mengetahui tentang betapa besar cinta Nabi kepada kita, namun kita tidak mau belajar untuk bagaimana caranya menanamkan cinta di dalam hati kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini siapapun kekasih kita, hari ini siapapun orang yang mengaku cinta kepada kita, hari ini siapapun mereka yang mungkin kita cinta, ketahuilah tidak kita ataupun mereka, tidak ada yang bisa sama-sama berjanji untuk di akhirat tidak saling meninggalkan satu sama lain. Cintamu pada suamimu tidak akan mampu membuatmu berkata, wahai suamiku, besok di akhirat aku tidak akan meninggalkanmu. Begitupun suami yang cinta kepadamu secinta-cintanya, cinta suamimu tidak akan bisa membuat dia berkata di akhirat besok aku tidak akan bisa meninggalkanmu. Kenapa? Karena di akhirat Allah sendiri yang sudah memberi gambarnya. Hari di mana ibu meninggalkan anak, saudara meninggalkan saudara, istri meninggalkan pasangannya, suami meninggalkan pasangannya. Hari di mana semua orang akan berkata, nafsi, nafsi. Tapi di sana ada satu manusia yang tidak pernah meninggalkan kita. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Dan janji dia nyata bahwa beliau tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Maka pegang janji Nabi kita Muhammad. Nabi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, maka jangan tinggalkan sunnahnya. Maka jangan tinggalkan syariatnya. Jangan tinggalkan ilmu dan ajaran-ajarannya. Hiasi hari dan waktumu dengan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Agar kita semua bisa menjadi orang yang besok dimudahkan akses untuk berjumpa dengannya. Karena hanya pertolongan dia satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita dengan pedihnya dan dahsyatnya hari akhirat kelak. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, mintalah di tempat yang penuh berkah ini. Di tempat yang kita bersama-sama mengawali majlis ini dengan membaca sejarah hidupnya. Secara singkat dari maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap, ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali hati yang kosong dari nama Nabi telah kau isi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau pulangkan kami dari tempat ini, dari hati yang kosong dari mencintai Nabi, kecuali pulang dari tempat ini. Ya Allah, telah kau tanamkan cinta di dalam hati kami untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bila mana hari ini engkau takdirkan kami lahir menjadi orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu, ya Allah, maka takdirkan kami dengan harapan kami, jangan kau cabut nyawa ini kecuali kami masih tetap beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sebagaimana kau hadirkan kami di dunia ini dengan kami menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kau tak pertemukan kami dengannya, Kau juga tidak dekatkan kami dengannya. Hanya ajarannya lah yang tersisa untuk kami semua. Maka ya Allah, jadikan kami besok orang yang paling dekat dengan jasad mulia Nabi Muhammad. Jadikan kami besok di akhirat menjadi orang yang paling dekat menatap wajahnya Nabi Muhammad. Jadikan kami besok ya Allah kelak di akhirat menjadi orang-orang yang Kau catat sebagai penghuni surga yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, jangan Kau bawa hanya nama kami yang hadir di sini. Kami sertakan nama orang tua kami ya Allah. Kami sertakan nama teman hidup, pasangan hidup kami ya Allah. Kami sertakan nama ya Allah anak keturunan kami ya Allah. Kami sertakan nama keluarga kami ya Allah. Kami sertakan nama sahabat-sahabat kami ya Allah, untuk menjadi orang-orang yang besok Kau kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dalam firman-Mu Kau bersabda, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kau berfirman ya Allah, bahwa di antara kami yang berdosa, bahkan yang telah berzalim pada dirinya sendiri ya Allah, bila kami datang ke pintu Nabi Muhammad, bila kami datang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad berkenan memintakan ampun untuk kesalahan dan kemaksiatan yang kami perbuat, maka Kau berjanji Kau akan menjadi Tuhan yang maha pengampun dan maha menerima taubat. Ya Allah, hari ini kami datang bersimpuh di pintu Nabi Muhammad. Ya Allah, hari ini kami datang bersimpuh untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, hari ini kami datang dengan membawa segenap dosa yang kami perbuat. Maka ya Allah, melalui pintu Nabi Muhammad, jadilah Engkau zat yang begitu mengampuni dan menerima semua taubat-taubat yang kami sudah perbuat dari maksiat. Ya Rabb, pulangkan kami dengan dosa yang telah Kau ampuni berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini dengan pintu taubat yang telah Kau buka berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, pulangkan kami dari tempat ini ya Allah menjadi orang yang begitu ingin dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga hari-hari yang Kau lalui dan yang kami lalui bersama ya Allah, hari-hari yang kami isi dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan semua hajat dan pinta kami semua. Selamatkan iman, Islam dan akidah yang ada di hadapan hati kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa ini ya Allah, kecuali Kau cabut nyawa kami dalam Islam, Kau cabut nyawa kami dalam iman, Kau cabut nyawa ini dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, dengannya hidupkan kami. Ya Rabb, dengannya wafatkan kami. Ya Rabb, dengannya kumpulkan kami bersama seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.